Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan mengenai terapi gizi pada pasien kanker dengan tujuan pembelajarannya yaitu secara umum. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami terapi gizi pada pasien kanker. Kemudian secara khususnya pasien peserta bisa mohon maaf slide. Peserta diharapkan memahami masalah gizi pada pasien kanker itu sendiri dan memahami dukungan gizi pada pasien kanker. Kanker merupakan suatu penyakit kronis di mana sel membelah dan memproduksi dengan tingkat yang tidak terkendali, dapat meluas ke seluruh tubuh dan menyebar ke organ-organ lain, kemudian sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Penyakit kanker saat ini menjadi masalah global kesehatan masyarakat di dunia. Data dari WHO, insiden dari penyakit dengan kasus kanker baru pada tahun 2012 mencapai 14,1 juta. Sedangkan 50%-nya itu dikontribusi dari negara berkembang. 8,2 juta meninggal pada akhir 2012. Dan jenis kanker yang terbanyak yaitu ada pada kanker paru, payudara, usus, dan kanker prostat. Maaf slide-nya. Pada data dari Reskedas pada tahun 2012, prevalensi kanker ini untuk semua golongan umur adalah 1,4 per mil. Dari prevalensi kanker tertinggi mencapai 5 per mil pada kelompok umur di atas 75 tahun dengan 2,2 per 5 per milnya terjadi pada perempuan. Secara garis besar, penyebab kanker dibagi menjadi dua, yaitu adanya faktor eksternal dan faktor internal. Seperti misalnya pada pasien-pasien kanker itu karena yang tadi sudah dijelaskan, yaitu karena salah satunya ada disebabkan karena merokok atau terpaparnya asam rokok, kemudian mengkonsumsi alkohol yang berlebih, dan yang pada saat ini yang sering perubahan pola makan pada saat ini, masyarakat saat ini, yaitu dengan pola makan yang sangat kurang bagus, yaitu dengan banyak pengawetnya, kemudian rendah serat, dan kemudian makan makanan yang mengandung pestisida. Slide, Kak. Fakta nutrisi pada penderita kanker yaitu di sini masalah nutrisi yang utama adalah penurunan berat badan, gangguan asupan. 80% dari pasien kanker mengalami penurunan berat badan karena asupan makanan yang terganggu. Nutrisi berhubungan dengan kualitas hidup, morbiditas, dan mortalitas yang signifikan. Karena 20% dari pasien meninggal akibat malnutrisi. Slide. Pada slide ini kita bisa melihat bahwa menggambarkan fungsi nutrisi pada perjalanan kanker. Diawali sebelum pasien terdiagnosis kanker, seharusnya seseorang itu diawali pada saat di sini diawali pada pasien sebelum terdiagnosis kanker. Seharusnya seseorang atau pasien itu sebelum terdiagnosis menganggap bahwa nutrisi adalah nutrisi digunakan sebagai pencegahan suatu penyakit, yaitu namanya dengan cara pola makan hidup yang bagus, kemudian dengan menghindari makanan yang banyak pengawetnya dan lain sebagainya, sehingga tujuan kebutuhan pasien bisa terpenuhi. Ketika
jika pasien sudah terdiagnosis dan menjalankan treatment seperti surgery, kemoterapi, dan radioterapi ini, fungsi nutrisi itu sebagai terapi yang disesuaikan dengan treatment yang dijalankan, tergantung dari kondisi kanker yang ada. Dilihat. Kemudian ada beberapa pasien menjalankan treatment itu mengalami fase di mana mereka ada dengan status gizi yang bagus, mempunyai sehingga fungsi gizinya di sini berperan untuk mempertahankan supaya pasien dapat menunjang hidup secara optimal dengan prinsip-prinsip tertentu. Ada beberapa pasien setelah mengalami perbaikan ini kemudian sampai menjalankan bisa bertahan sampai dengan pasien itu meninggal. Ada beberapa pasien yang mengalami penurunan dengan kondisi yang berlanjut, yaitu dengan penurunan ini gangguan nutrisi sebagai komplikasi kanker dan sebagai terapi kanker itu sendiri. Dan beberapa pasien juga akan mengalami perbaikan. Di sini akan kita jumpai adalah pasien-pasien dengan mengalami penurunan pada pasien-pasien paliatif dalam kondisi pasien dalam kondisi lanjut. Nah, disinilah peran ahli gizi untuk memodifikasi dan memotivasi kepada pasien agar kembali hidup dengan optimal. Mohon maaf, Patofisiologi malnutrisi pada kanker itu disebabkan secara multifaktor, yaitu yang pertama adanya gangguan energi balance, di mana peningkatan kebutuhan itu tidak diikuti dengan asupan makanan yang cukup, sehingga tidak adanya keseimbangan energi. Kemudian dengan adanya asupan makanan yang kurang secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga adanya metabolik abnormal. Selain itu, faktor-faktor yang lain yang mengakibatkan adanya malnutrisi adalah adanya gangguan mekanik pada kanker, seperti misalnya adanya gangguan mual, muntah, dan adanya gangguan menelan dan mengunyah. Selain itu juga faktor yang lain adalah karena konsekuensi dari terapi yang dijalankan. Faktor yang berikutnya adalah kualitas hidup yang menurun dan psikologis yang menurun. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Santi bahwa dengan kualitas hidup yang menurun dan psikologis yang turun, sehingga sebagian pasien itu asupan makanan menjadi berkurang, kemudian menolak pada bahan makanan tertentu. Di sini bisa dilihat bahwa kondisi pasien, umpamanya ada pasien dengan kesulitan mengunyah, menelan, kemudian adanya beberapa kanker dengan kondisi pada kanker usus, ada gangguan di diare dan konstipasi, serta adanya pasien dengan mual dan muntah, sehingga dengan kondisi-kondisi ini asupan makanan pasien berkurang dengan adanya perubahan tes, sehingga dengan perkumpulan gangguan-gangguan mekanik mengakibatkan adanya penurunan berat badan, kemudian dari kumpulan gangguan mekanik ini yang menyebabkan pasien mengalami jatuh kepada malnutrisi. Mohon maaf. Ya. Treatment yang dijalankan oleh kanker itu ada beberapa macam, yaitu dengan menggunakan kemoterapi, radioterapi, ataupun pembedahan. Dari masing-masing treatment ini mempunyai efek samping kepada asupan makanan, sehingga kami sebagai dietitian juga harus memberikan pelayanannya lebih intensif. Dari efek samping kemoterapi, di sini bisa dilihat salah satunya adalah pasien bisa mengalami diare, ada pasien juga ada konstipasi, ada mual dan muntah dengan adanya diare.
mual dan muntah ini, sehingga bisa merubah terhadap rasa pada makanan yang disajikan. Ada beberapa kemoterapi dengan efek sampingnya, yaitu bisa mengakibatkan iritasi dan inflamasi mulut, lidah, dan tenggorokan. Dari kumpulan ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bisa merubah nafsu makan, kemudian dengan perubahan nafsu makan sehingga pasien mengakibatkan menolak kepada makanan itu sendiri, dan apabila berlangsung sampai dengan waktu yang lama sehingga adanya perubahan berat badan, dan pada pasien-pasien tertentu bisa mengakibatkan anemia. Radioterapi, salah satu treatment yang dilakukan ini bisa mempunyai efek samping kepada pasien itu sendiri. Misalnya radioterapi, di sini bisa dilihat ada bisa mengakibatkan diare, karena dengan terapi yang dilakukan di daerah perut, atau karena dengan kanker usus, kemudian adanya kelelahan, cepat lelah, dan ada beberapa pasien yang mengalami rontok rambut, ya. Kemudian pada pasien-pasien yang pasien-pasien dengan gangguan di leher, kanker di leher dan di mulut, dengan radiasinya, terapinya ini akan memberikan efeknya, yaitu dengan mual dan muntah atau dengan gangguan menelan dan mengunyah. Ini bisa dilihat pada posisi-posisi pasien pemberian lokasi dengan head and neck-nya bisa mengakibatkan dengan dalam waktu cepat, kemudian efek lebih lanjutnya pada pasien dengan head neck, kemudian adanya torak dengan porosis torak. Dari hasil-hasil yang disebutkan, yang di masalah-masalah yang disebutkan tadi, kami sebagai ahli gizi memetakan ada menjadi 3 masalah atau 3 domain, yaitu ada domain intake, kemudian domain klinis, serta domain behavior. Di mana domain intake ini yang bisa kita lihat adalah dengan adanya gangguan pada pasien, asupan oral pada pasien yang tidak adekuat, karena memang pasien itu asupannya yang tidak asupan makanan pasien yang tidak adekuat itu berasal dari asupan itu sendiri. Sementara di sini clinical domain, apabila asupan makanan pasien itu berasal dari gangguan menelan, mengunyah, atau adanya gangguan fungsi GI tract sendiri. Dan kami ahli gizi juga memetakan bahwa bagaimana kebiasaan makanan pasien di sini, bagaimana pengetahuan pasien, kemudian tentang pengetahuan pasien tentang kankernya itu sendiri, kemudian siap atau tidaknya pasien, mohon maaf Pak, di mana bersedianya pasien, ketersediaan pasien untuk menjalankan diet, kemudian bagaimana ketersediaan bahan makanan di rumah. Kemudian setelah kita petakan, kemudian kita bisa menentukan kesimpulannya bahwa asupan makanan pasien nanti dilihat di dalam lembar kerja kami dietitian, yaitu ada beberapa macam masalah gizi yang akan kita sebutkan. Di sini di sini diagnosa malnutrisi itu bisa dijumpai apabila terdapat ciri-ciri 2 atau lebih dari kondisi berikut, yaitu kekurangan asupan makanan atau kekurangan asupan energi, sehingga menurunan berat badan dan kehilangan berat massa otot dan kehilangan lemak subkutan. Kaeksia adalah merupakan kanker, yaitu salah satu kanker karena kehilangan massa otot yang berhubungan dengan faktor-faktor inflamasi. Kehilangan massa otot atau dengan tanpa kehilangan massa lemak ini adalah merupakan salah satu ciri kaheksia yang ditambah dengan faktor inflamasi tadi. Biasanya kanker kaheksia ini berhubungan dengan penyakit kronis dan sering tidak terdiagnosa pada pasien dengan berat badan normal atau lebih.
Dengan berat badan yang normal atau lebih ini biasanya pada pasien kaheksia itu akan langsung menjadi berat karena tidak mengetahui bahwa kaheksianya itu sudah berlangsung sangat lama. Dan apabila tidak didukung dengan nutrisi yang bagus dan adekuat, ini akan tidak dapat di-recovery dan cenderung akan lebih progresif. Bisa dilihat di sini diagnosa kaheksianya bisa diantaranya yaitu penurunan berat badan yang berlebih atau ditambah dengan adanya anoreksia, kemudian fatigue dan adanya kehilangan otot. Perbedaan dari malnutrisi dan kaheksia di sini bisa dilihat sebetulnya di kaheksia itu terdapat inflamasi yang sangat tinggi, kemudian pada kaheksia pasien-pasien yang sangat asupan makanannya sangat rendah dan hampir tidak mau mengkonsumsi makanan. Dengan resting energy expenditure-nya juga sangat tinggi. Sehingga dengan resting energy ini kemudian katabolisme proteinnya juga meningkat. Ada keterkaitan antara kaheksia, malnutrisi, sarkopenia, wasting, dan frailty, semuanya saling ada kaitan. Bisa dilihat, kemudian pada kanker kaheksia biasa dijumpai pada gastric cancer. Kita lewat saja. Kemudian intervensi gizi. Tujuan pengelolaan gizi di sini adalah sangat individual tergantung etiologi pada diagnosa gizi. Yaitu ada dua. Di sini pada saat sebelum dilakukan treatment kanker atau praoperasi, tujuan pengelolaan gizi adalah mempertahankan dan mencegah penurunan status gizi. Kemudian pada saat dilakukan treatment, yaitu tujuan pengelolaan gizinya memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat agar mempertahankan kualitas hidup. Kemudian pengelolaan efek samping gizi. Strategi intervensi gizi itu mempertahankan atau mencapai status gizi optimal melalui pemenuhan kebutuhan energi dan protein yang meningkat, peningkatan asupan energi dan diet gizi melalui oral maupun rute lain enteral atau parenteral dengan target 80% dari total kebutuhan energi itu sendiri. Pencegahan penurunan berat badan dan mengurangi dampak dari perubahan gastrointestinal. Di sini pada slide algoritma ini bisa dilihat di mana dukungan gizi terhadap kanker. Oleh ahli gizi, asesmen yang dilakukan untuk merecall asupan yaitu apabila pasien dengan asupannya lebih dari 75% tetap dilakukan konseling gizi untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang prinsip-prinsip penyakit kanker walaupun makanannya itu berbentuk makanan biasa. Dan apabila di sini asupan makanan pasiennya antara 60 sampai 75%, perlu dipertimbangkan adanya oral nutrisi suplemen. Suplemen nutrisi ini bisa bentuk makanan cair atau bisa bentuknya dengan makanan-makanan dengan perubahan makanan, penambahan puding atau penambahan bentuk makanan yang sesuai dengan keinginan pasien. Dan apabila pasien pada kurang dari 60% asupannya atau lebih dari 10 hari dan tidak dapat mengkonsumsi makanan selama 7 hari, perlu dipertimbangkan adanya enteral tube feeding. Enteral tube feeding ini mempunyai dua kategori, yaitu apabila pasien dengan kurang 4-6 minggu perlu di pemasangan nasogastric tube. Pada pemasangan nasogastric tube itu untuk kami ahli gizi atau dietitian memberikan makanan dalam bentuk cair. Bentuk cair yang disediakan oleh rumah sakit yaitu ada 3, ada makanan cair komersial, ada makanan cair rumah sakit, dan ada yang dinamakan blended rice. Makanan cair komersial dan makanan rumah sakit itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk komersial kita memang di situ kelebihannya memiliki mineral dan vitamin yang kita butuhkan untuk pasien-pasien kanker, misalnya ada di dalam polimerik yang ada tinggi EPA-nya, dan kemudian makanan-makanan enteral, makanan cair lainnya yang tinggi serat, di situ bisa kita pilih. Kalau hanya saja kekurangan untuk komersial ini harganya sangat mahal.
Yang kedua adalah makanan dalam jenis makanan cair rumah sakit atau makanan blender rice yang biasa kita berikan kepada pasien dengan kekurangannya memang belum vitamin dan mineral itu belum ada komposisinya secara jelas. Dan kadang kalau untuk blender rice dengan volume yang kita harapkan, volumenya nanti akan semakin banyak. Enteral tube feeding pada lebih dari 4-6 minggu disarankan pemasangan gastrostomi dan jejunostomi, dan kami ahli gizi dengan ada pemasangan gastrostomi dan jejunostomi ini ada polimerik yang namanya enteral polimerik, bukan polimerik tetapi enteral dengan oligomerik dengan jenis protein peptida. Dan apabila asupan makanan pasien 60% dari makanan dan enteral itu lebih dari 10 hari dan ada perubahan fungsi diet tract-nya, sehingga di sini disarankan agar adanya pemasangan parenteral nutrisi. Apabila kurang dari 7 hari pemasangan enteral, disarankan adanya peripheral parenteral nutrisi, dan apabila lebih dari 7 hari, pemasangannya melalui vena sentral. Algoritma ini sudah kita jalankan oleh dietitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bisa tolong dibantu. Kebutuhan energi dan zat gizi pada pasien kanker, indirekalorimetri adalah merupakan metode yang sangat tepat untuk memenuhi untuk memperhitungkan kebutuhan zat gizinya. Di mana apabila indirekalorimetri ini tidak tersedia, maka bisa menggunakan dengan perhitungan kebutuhan secara estimasi. Ini perhitungan kebutuhan energi ada dua. Di sini ada beberapa. Ini secara estimasi bisa menggunakan Harris-Benedict, kemudian bisa menggunakan Mifflin. Di antara kedua ini, perhitungan ini sebetulnya ada mempunyai riwayat sendiri, yaitu pada penemuan perhitungan formula Mifflin itu pada populasi pasien sakit, dan untuk penemuan pada formula Harris-Benedict itu untuk pasien-pasien dengan bukan pasien tapi hanya kondisi-kondisi orang sehat. Sehingga kadang apabila kita menghitung kebutuhan energi, kadang untuk Harris-Benedict itu lebih tinggi energinya. Dan di sini apabila pasien dengan BMI-nya lebih dari 30, menggunakan dengan hipokalori, yaitu 22 kilokalori per kilogram berat badan dengan menggunakan berat badan ideal. Dari resting energy expenditure itu akan kita peroleh total dengan ada penambahan dari faktor stres dan faktor aktivitas. Di sini bisa dilihat bahwa faktor stresnya antara pasien kanker, kemudian antara aktivitas dengan pasien ambulatori atau bed rest. Kemudian yang selanjutnya dengan perhitungan menggunakan metode cepat. Perhitungan metode cepat ini antara 21 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Mana yang lebih bagus perhitungan ini? Kita semuanya bagus karena menggunakan estimasi. Tetapi yang lebih tepat lagi adalah menggunakan indirect calorimetry itu sendiri. Kebutuhan protein berdasarkan status gizi individual dan biasanya meningkat saat sakit dan stres. Protein dibutuhkan untuk perbaikan dan membangun kembali jaringan yang terkena terapi kanker dan untuk menjaga sistem imun. Supaya tubuh menggunakan protein secara efektif, perlu diberikan energi yang adekuat, atau apabila pemberian energi yang tidak adekuat tidak terpenuhi, sehingga tubuh akan menggunakan lean body mass-nya sebagai sumber energi. Kebutuhan protein bisa dilihat di sini untuk kanker dengan stres atau dengan hipermetabolik, dan apabila ada kanker dengan gangguan-gangguan lain, dengan kondisi-kondisi lain. Di sini ada pasien dengan ada gangguan di dalam renalnya, proteinnya bisa berikan antara 1 sampai 1,4 dan sebagainya. Kebutuhan cairan itu perlu dilakukan monitoring dengan pertimbangan karena pasien-pasien kanker ini biasanya ada mual dan muntah, kemudian diare yang hebat, sehingga nanti akan terjadi kehilangan cairan melalui urin dan feses. Defisit volume cairan di sini
asupan cairan yang tidak adekuat dapat terjadi karena kesulitan makan dan minum akibat anoreksia, mukositis, esofagitis. Adanya hipokalemi terjadi karena kehilangan cairan ekstrasel akibat panas, berkeringat atau muntah yang hebat dan diare yang berlebihan dan berlangsung secara waktu yang lama. Overhidrasi ini terjadi karena pasien mendapatkan banyak terapi intravena atau kelebihan asupan cairan. Kebutuhan vitamin dan mineral, untuk vitamin dan mineral ini sesuai dengan anjuran kebutuhan kecuali bila ada mineral atau elektrolit yang rendah. Kemudian defisiensi yang paling sering terjadi adalah adanya kekurangan asam folat, zinc, zat besi, kalsium, dan vitamin-vitamin seperti vitamin A, C, dan D. Dapat diberikan dalam bentuk suplemen vitamin. Yang perlu diperhatikan adalah pada pasien kanker ini, yaitu dengan adanya penambahan asam lemak omega 3 dan EPA. Dan perlu dilakukan edukasi kepada penderita kanker dan keluarga untuk mengkonsumsi multivitamin dosis tinggi yang dapat membahayakan dan mengurangi efektivitas kemoterapi dan radiasi. Slide-nya mohon maaf. Rute dan jenis nutrisi. Pemberian nutrisi yang tadi dijelaskan di depan sesuai algoritma, yaitu pemberian nutrisi oral, asupan oral meliputi diet, suplemen oral nutrisi. Di sini apabila pemberian asupan makanannya pasien itu tidak mencukupi. Pemberian nutrisi enteral yaitu apabila saat nutrisi oral tidak mencukupi kebutuhan, berarti perlu penambahan suplemen oral juga. Kemudian adanya parenteral nutrisi. Kelompok bahan makanan khusus ini yaitu adanya antiinflamasi dengan penambahan minyak olive oil, canola oil, kemudian lemak omega 3 yang tadi sudah disebutkan, yaitu adanya substansi bioaktif. Ini ada isoflavon, sumber isoflavon yaitu dari sayur hijau yang tinggi, yaitu termasuk sayuran hijau. Ada salah satunya adalah seledri, lettuce, bayam, dan jeruk. Kemudian fitoestrogen seperti kedelai dianjurkan ditingkatkan untuk menurunkan resiko kanker payudara. Kelewatkan. Kemudian intervensi gizi terkait masalah gizi yaitu apabila pasien mempunyai gejala-gejala mual, tips pemberian intervensinya yaitu dengan memberikan makanan porsi kecil dan sering, kemudian memilih makanan yang kering dan tepung-tepungan, kemudian menghindari meminum banyak pada waktu perut kosong serta minum saat makan, dan menghindari makanan yang manis, gurih, berminyak, dan bergas. Apabila pasien dengan gejala muntah dan muntah ini, apabila mualnya didahulukan sehingga menggunakan manajemen mual. Kemudian setelah pasien muntahnya reda, minumlah air hangat dan tarik nafas dalam-dalam dan perlahan untuk mendapatkan udara yang segar. Mengkonsumsi obat anti mual seperti yang diharuskan. Apabila gejala mukositis dan jamur pada mulut, mencoba makanan lembut, basah, dan dengan adanya tambahan saus agar tidak terlalu kering makanannya. Kemudian menggunakan sedotan untuk mengarahkan cairan dari bagian yang tidak sakit. Menghindari minuman alkohol, kemudian jeruk dan kafein. Kemudian lebih sering untuk berkumur setiap hari dengan menggunakan air dan menghindari obat kumur yang menggunakan alkohol. Kemudian adanya disfagia. Maaf Bu, waktunya sudah habis. Iya, sebentar Kak. Saya kasih 1 menit saja Bu. Mangga Pak. Mencoba makanan tekstur lembut, lunak, dan bubur, mengkonsumsi makanan porsi kecil dan sering. Kemudian apabila ada perubahan selera, sumber bahan makanan harus lebih divariasikan dengan peralatan-peralatan yang berbeda dari sehari-hari. Koordinasi dari of-care ini adalah multidisipliner kanker dan direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi kanker. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gatot, yaitu perlu perencanaan antara masing-masing profesi pemberi asuhan agar kelangsungan kualitas hidup pada pasien paliatif bisa lebih optimal. Monitoring dan evaluasi adalah perlu toleransi bentuk dan asupan makanan, cairan lambungnya harus kita monitoring, kemudian adanya kondisi mual dan muntah serta diare, ada tidaknya dehidrasi atau retensi cairan. Berat badan perlu dimonitoring hampir setiap hari. Kesimpulan, kecukupan nutrisi sangat penting dalam tata laksana kanker dari pencegahan, pengobatan hingga stadium lanjut.
Gangguan nutrisi akibat kanker terjadi karena faktor psikologis, terapi kanker itu sendiri, kemudian gangguan mekanik dan metabolisme akibat kanker. Nutritional support itu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, meningkatkan toleransi terhadap terapi dan kualitas hidup pasien, dan menurunkan mortalitas. Terima kasih.